Kita pergi lagi, pas kita mau ambil motor, tukang parkir udah nunggu gitu, bayar 2.000, oke? Kayak males kerja. Dasar pelit, gak semua orang seberuntung lo kan dapat pekerjaan bagus. Diam Anda. Gak usah langsung drama. Nah terus pas aku masuk lumayan agak padat tuh si motornya kan. Nah gue cari itu tempat parkir. Pas gue dateng gak ada sama sekali. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, tuh hari masa saya dekat kampung ya, saya ada buat satu video mengenai tukang parkir ya. Ternyata bukan hanya saya seorang sahaja yang mengalami keadaan macam tuh. Bukan saya seorang saja yang menghadapi situasi macam itu. So memang fenomena itu sudah terbiasa terjadi di sana. Ada di beberapa tempat. Jadi ada satu curhatan seorang YouTubers, TikTokers ya. Beliau baru saja pulang dari kampung halamannya yaitu Indonesia ya. Dan ternyata pengalaman yang dialaminya itu hampir sama dengan saya mengenai tukang parkir. Jadi kita dengar saja apa pengalaman dia. Apakah sama seperti saya? Ya, kut-kut ada perbezaan dan apa tanggapannya mengenai tukang parkir di kampung halamannya. Jom! Seminggu yang lalu, kita baru pulang dari Indonesia ke Malaysia. Udah hampir seminggu lah kita di Malaysia lah. Udah seminggu lah. Nah, ada satu pengalaman ini yang saya agak terkejut, yang saya dapatkan masa kami pulang kemarin itu ke Binjai lah khususnya pemirsa ya. Ini juga saya mau tanya kepada Dishub Kota Binjai. Ini peraturannya dari Dishub, dari wali kota atau dari mana sih gitu. Jadi dia itu begini. Dia itu begini. Hari itu kan saya dengan suami pergi ke Binjai untuk mencari barang lah gitu. Kita naik motor, udah. Jadi first kita berhenti di salah satu toko pakaian anak kecil lah kita bilang. Udah, sampai kami di situ, kami parking motor. Karena nggak ada bajunya itu yang sesuai, kita pergi lagi. Pas kita mau ambil motor, tukang parkir udah nunggu gitu, bayar 2.000, oke? Oke lah kita bayar kan. Lepas tuh nggak sampai berapa meter saja ada lagi toko pakaian. Berhenti lagi kami situ, kami cari lagi baju. Udah gitu, udah dapat bajunya, and then kita mau ambil motor, bayar lagi 2.000, tahu nggak sih? Padahal nggak ada 15 menit pun setelah kita bayar yang pertama tadi, udah 4.000. Terus saya bilang sama suami saya begini, jumlah kita pergi ke arah bawah, mau tengok macam bagian elektronik lah, macam mau tengok barang-barang dapur elektronik lah, macam blender gitu pemirsa. Jadi kita tengok-tengok lah di kedai itu, kita parking lagi motor. Nggak sampai 10 menit pun kita berhenti, mau ambil lagi motor, bayar lagi 2.000. Jadi totalnya kita ada berhenti dalam 8 kedai. Parkir aja udah mau bayar 16.000, tahu nggak sih? Gini. Setiap kita turun, kita parking motor, itu parking punya orang terus datang. Udah gitu dia geser-geser motor kita, and then bila kita ambil motor kita, dia udah di belakang kita aja berdiri gitu, 2.000 katanya kayak gitu. Kalau kita nggak bagi, dia tuh still berdiri juga di belakang. Masih kedai sini dia pun sampai nampak, di kedai sana udah lagi lain orang jaga parking, bayar lagi 2.000 gitu. Jadi untuk kita beli barang di Binjai itu sekarang tuh nggak aman. Yang paling mirisnya begini, kita mau beli jus buah tuh, yang tepi jalan tuh, jus buahnya 5.000. Udah, kita parking motor kita tunggulah dia blender ini itu tuh, kita duduklah kita ke pondok yang jual jus buah itu kan. Kita bayar jus buah kita ambil motor kita, bayar parking 2.000, jusnya itu cuma 5.000. Ini sebenarnya aturannya dari mana sih? Stres saya. Heran saya, bukan saya membandingkan. Tahu kalau di Malaysia ini, kalau kita pergi ke pasar raya, macam jangan pasar raya besar lah. Kalau pasar raya itu parking bayar oke lah, RM1 ya.
Tapi kalau kita pergi ke rumah sakit ke salon ataupun pokoknya kalau kita pergi ke contoh mana-mana tempat dia akan menyediakan parking area. Jadi kita nggak perlu bayar. Ini di kampung saya lah ya khususnya tuh. Yang nggak bayar itu kalau kita parking cuma di Indomaret atau Alfamart aja. Lain-lain itu mesti bayar. Stres sekali saya. Sampai ke kampung-kampung. Yang paling lucu ini. Kita datangi pesta saudara kita di kampung kan. Udah gitu kita parking motor kita. Mau pulang kita dari pesta saudara kita tadi. Bayar parkir lagi 2.000 tahu tak. Pening kepala otak saya sekarang di Binjai ini. Pening kali. Ini aturannya dari mana sih? Oh pening. Jangan lagi kita cerita masalah tempat jalan-jalan. Oh makin pening kepala kalian. Aturan dari mana sih? Jadi hampir sama ya. Kalau tuh hari saya juga curhat bercerita, ya saya pergi ke kedai sini bayar. Ini kita orang naik kereta, mobil ya. Nah, kalau mobil itu 3.000, kalau motosikal 2.000. Jadi naik kereta tuh, naik mobil tuh, setiap parking satu tempat tuh ada tukang parkir 3.000. Jadi kalau 10 kedai kita datangi, tengoklah berapa. 30.000 hanya untuk parkir sahaja. Jangan cakap lah, tidak menyusahkan. Orang kaya kok pelit kali untuk bayar parkir. Masalahnya jika memang itu adalah tukang parkir yang legal, mana karcis parkirnya nggak ada gitu loh. Kalau di mall-mall macam di Medan tuh hari saya pikir mall kan ada tuh karcis tukang parkirnya macam tuh. Ini tuh hari saya juga pergi ke Medan macam tuh beli baju tengah malam ini. Tiba-tiba aja datang tukang parkir. Tadinya kita parkir tak ada orang ya. Tiba-tiba kita nak keluar tuh ada tukang parkir. Padahal ya husband dan juga adik ipar saya ada di dalam kereta, di dalam mobil nunggu. Tapi tetap aja diminta itu uang parkir. Gak masalah sih, tapi janganlah sampai macam tuh sangat kan. So macam beban itu ataupun kos untuk parkir saja udah melebihi kos perbelanjaan kita untuk beli baju, beli barang dapur macam tuh. Jadi ada tips untuk mengelak dari tukang parkir ini dari TikTokers Indonesia ya. Ini adalah pengalamannya untuk lari dari tukang parkir yang senantiasa mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Oke, jom. Gua mau ngasih tips kiat-kiat melawan tukang parkir yang minta duit iya bantu kagak. Yang pertama, makasih mas gak apa-apa gak usah dibantuin, jalan. Yang kedua, pasang muka flat, gak usah senyum. Gak apa-apa mas, gak usah, jalan. Ini kita udah mulai serius ya. Tips ketiga ini kalau lo terjadi tarik-tarikan urat dengan tukang parkirnya. Dah, lu udah gini ya. Saya tadi cuma ambil makanan aja mas, lagian sampean kemana tadi gak ada bantuin. Udah, lu langsung gas cabut pergi. Tapi dengan catatan, lu udah mesti handal bawa kendaraannya. Mau entah tuh motor, mau entah mobil, harus udah handal. Kalau lo aja masih cupu, simak aja nembak, jangan. Yaitu tips dari saya, Laura Siburian yang sudah sering melawan tukang parkir. Tapi catatan dari saya, jangan lakukan ini jika Anda gampang baper, sakit hati, takut saat dipisuhi. Jangan. Harus yang lu begini kok. Jadi memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah tebal muka dan tebal telinga, yang ingin melawan orang-orang yang malas kerja. Dasar pelit, gak semua orang seberuntung lo dapat pekerjaan bagus. Diam Anda. Gak usah langsung drama. Gue udah jelasin dari awal tuh buat orang-orang yang gak bantuin, yang malas kerja. Kalau lu helpful, gue malah ngasih lebih. Tanya tukang parkir Pasaran Perak, tau gak lu Pasaran Perak? Gak tau kan, kayak Putih Pulau Gadung Jakarta Timur. Tanya, motor aja harus 2.000, kadang gue kasih 5.000 karena dia helpful banget, membantu gue banget. Jadi gak usah langsung sok playing victim. Kalau emang lu males, udah males aja, udah itu. Dia tukang parkir lo juga udah gampang. Malahan ya, tukang beca depan FKG UNER pernah bilang gini ke gue, Mbak, saya capek-capek ngegoes sampai keringetan akan tetap kalah sama tukang parkir yang modal ngomong mundur, duitnya lebih gede dibanding saya. Lu mau ngomong adil, itu gak adil. Bener, kalau kita mau parkir, mereka bantuin gitu minimal kanan-kanan, kiri-kiri macam itu, mundur, depan-depan macam itu kan. Tak apalah, kita boleh bagi ya hitung-hitung sedekah.
Ini kita tidak dibantui, yang tadinya kita datang tak ada orang, tiba-tiba kita mau keluar ya, tiba-tiba datang orangnya macam itu, seperti jelangkung. Saya itu lebih respect dengan anak-anak pang. Tahu ya pemirsa, anak-anak pang ya. Mereka itu biasanya ya nongkrong-nongkrong di jalanan gitu kan, main musik begitu. Jadi ada satu kejadian kita orang mau berhenti lah di salah satu kedai dan susah sekali untuk dapat parkir ya, untuk parkir mobil begitu kan. Mereka tolong. Dan kebetulan kami tidak ada uang recehan. Maksudnya uang 1000-an ada, tapi kan nggak mungkin ngasih 1000 ya kan. Terus kita orang patah balik lah ngasih ke mereka begitu kan. Karena mereka itu kan helpful seperti kata kakak ini. Jadi kita untuk memberikan itu lapang dada. Kasih ke mereka gitu. Mereka malah nolak. Nggak usah kak, kami ikhlas. Nah lihat tuh. Ya kan, mereka tidak mengatasnamakan mereka itu adalah sang penjaga parkir, sang tukang parkir begitu. Padahal orang yang mengatasnamakan mereka itu adalah tukang parkir. Kalaulah kendaraan kita kenapa-kenapa, apakah mereka mau bertanggung jawab? Saya nanya ini. Dan ternyata tips-tips dari kakak cantik ini diikuti oleh wanita Indonesia ya. Jadi beliau ini selalulah menemukan kejadian ataupun menghadapi situasi ya, fenomena seperti itu, menghadapi tukang parkir ya yang tiba-tiba datang tidak diundang gitu, pulang tidak diantar. Dan apakah sukses ya, apakah lolos, apakah berhasil tips-tips yang telah dibagikan oleh tiktokers ini? Jom. Gua mau ngasih tips kiat-kiat melawan tukang parkir yang minta duit iya bantu kagak. Oke, BTW ini aku baru sampai banget dan malam banget lihat videonya Kak Laura yang ini yang ngelawan tukang parkir. Persis banget pagi ini aku langsung ngalamin banget. Jadi kan pagi-pagi ini tuh aku ke Alfa dulu nih buat beli susu sama buah potong. Nah terus pas aku masuk lumayan agak padat tuh si motornya kan. Ya gue cari itu tempat parkir. Pas gue dateng gak ada sama sekali gak ada sama sekali tanda-tanda ada tukang parkir di situ. Ya kirain gue itu parkir apa gratis. Masuk lah. Terus aku beli nih, beli susu sama buah potong lah 15.000 lah totalnya kan ya. Duit gue pas waktu itu kan. Cuk. Pas gue mau keluar, di pintu keluar udah kelihatan tuh dari arah jauh ada orang bapak-bapak gitu jalan cepet kayak mau nyamperin motor aku gitu. Nah karena aku inget banget kontennya Kak Laura ini yang malam banget aku tonton, udah lah aku bilang ya udah pak nggak usah dibantuin, gue bilang gitu. Karena memang kebetulan duit gue nggak ada. Gue bilang udah pak nggak usah, pakai helm, pasang kunci, strike. Tapi dia kekeh. Dia tetap pegang behel motor aku sambil dia narik. Ya karena aku memang udah jago banget nih naik motornya. Aku pikir gak usah lah ya ditarik gitu, gue juga bisa mundur sendiri. Toh jalannya juga agak miring kan, jadi gampang lah kalau mau mundur. Aku bilang berkali-kali, pak nggak usah. Si bapak kekeh narik gitu motor. Udah gitu gue bilang, pak makasih pak, gue bilang gitu ya, karena memang gue pikir lah karena dia megangin bantuin gue mundur gitu, tapi meskipun gue gak butuh bantuan dia ya gue bilang terima kasih lah selaku warga Indonesia dan manusia yang baik dan benar kan. Gue cuma bilang makasih. Terus apa jawaban dia bilang gini, si anjing Kena maki. si anjing gitu dong, goblok gak tuh ya. Maksudnya teh aku makin bersyukur gitu karena udah gak ngasih dia gitu. Udah gue bilangin dia pas berangkat dia nggak ada bantuin apa-apa, pas pulang dia dari jauh udah jalan-jalan tuh nggak ada motor aku. Terus dia bilang terus pas waktu gue gak ngasih dia bilang tuh kan, coba kayak tukang parkir di tempat aku di sini nih, tok banget ini namanya Mang Dadang. Kapan dia motor aku parkir dimanapun langsung dia beresin, dia rapihin. Meskipun dia kagak pernah minta, gue kasih 10.000, 5.000. Udah aku anggap saudara banget sama Mang Dadang. Please Alfa, apakah di Alfa harus kayak gitu parkir? Nah itu nggak dikasih malah maki ya, padahal kita udah nolak secara halus.
Saya ya kalaulah biasanya tukang parkir yang legal itu selalu memakai rompi dan mereka memberikan kita satu tiket atau karcis parkir. Itu memang sangat legal. Tetapi yang tiba-tiba nggak ada pakaian-pakaiannya juga, pakaian pakai apa tuh celana ponggol ya, celana pendek, baju biasa yang nggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba udah di depan kita begitu. Nah, apalagi kalau biasanya kalau di kampung saya di pasar tradisional ya, kalau biasanya kita orang bawa motor sikal begitu, nanti ada tuh tukang parkir tuh, nah dibaginya lah kita kayak kardus gitu ya, ataupun kotak, nanti ditutupin tuh tempat duduk atau kursi motorsikal kita supaya tidak panas gitu. Nah itu nggak masalah ya, nggak masalah gitu. Bahkan selalu kalau sudah menjumpain orang itu atau tukang parkir itu sudah dikenali, kami kasih tuh kunci motor gitu. Ini tiba-tiba nggak kenal gitu loh waktu itu, makanya saya agak emosi ya. Nah, jadi untuk diperbaikilah jika memang betul ya itu adalah tukang parkir yang legal ya, minimal pakailah rompi supaya nggak ada tuh kejadian maki-memaki seperti yang dialami kakak cantik yang video terakhir ini. Kasian banget ya dimaki begitu, padahal dia udah bagus-bagus ngomong. Ya kita tahu perlu pekerjaan, perlu uang, tetapi janganlah macam itu sampai maki-maki orang kan. Nah, jadi apa nih tanggapan pemirsa ya? Tadi kata Kakak Sri di sini kalau di Malaysia mereka juga kalau di bagian pasar raya itu ada juga tukang parkir, tapi kita bayar secara gores menggores ya. Macam kalau saya pergi ke pasar borong macam tuh kan, dia orang akan bagi karcis ataupun tiket ataupun guna tes enggo aja sekarang ini. Udah nggak main lagi tuh tiket-tiket karcis-karcis gitu. Nah, seharusnya lebih lagi di-upgrade ya, di-update ya, supaya lebih canggih lagi Indonesia Raya. Ini cerita mengenai kampung sendiri-sendiri ya, tidak menyeluruh Indonesia. Jadi kalau di tempat kalian nggak ada seperti itu, jangan terasa, oke? Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.